Apakah kalian pikir kalian sebagai bapak-bapak kewajiban kalian cuma memberi makan jasmani saja? Kalau kewajiban bapak-bapak cuma ngasih makan jasmani saja, maka tidak ada beda dengan binatang. Binatang dia kasih makan anaknya, binatang dia tanggung jawab sama anaknya. Kalau kewajiban orang tua hanya memberi makan jasmani anaknya saja, tidak ada beda dengan binatang. Bahkan kamu belum bangun, binatang udah bangun duluan. Subuh-subuh dia udah bangun untuk memberi makan anak-anaknya. Yang membedakan kita dengan binatang, kita sebagai bapak-bapak memberi makan ruhani, jiwa dan hati anak-anak kita. Apa makanan ruh? Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan roh, makanan jiwa, makanan hati bagi putra putri kalian tidak lain tidak bukan adalah ilmu, saudara-saudara. Hati 3 hari tidak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai bapak-bapak, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Makanya jangan heran berapa banyak anak-anak sekarang durhaka kepada kedua orang tua, membantah perintah orang tua. Kamu lihat di TV, anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, anak penjarakan orang tua, anak pukul orang tua. Berapa banyak anak-anak cium tangannya di pipi, cium tangannya di dahi, cium tangannya di dagu, padahal seorang anak harusnya cium tangan di bawah hidung, di lubang hidung, bukan cuma ditempel, harus dihirup. Itu yang diajarkan Nabi. Kenapa anak-anak kamu cium tangan di pipi, cium tangan di dahi? Anak-anak melotot di hadapan kamu, anak-anak kamu membangkang, anak-anak kamu tidak taat kepada perintah kamu, anak-anak kamu durhaka kepada kamu. Kenapa? Karena kamu sebagai orang tua lalai, tidak pernah mendidik anak-anak kamu dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga seorang ibu. Di sini banyak kaum ibu. Wahai para ibu-ibu, kalian adalah madrasatul ula, kalian adalah madrasah pertama, kalian adalah pengajar pertama, muallibah, mudarrisah, muaddibah, kalian muallimah, kalian adalah pengajar, kalian adalah pendidik pertama bagi putra putri kalian. Bagus buruknya anak tergantung dari kalian sebagai ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, nisaukum harsul lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita bapak-bapak yang bercocok tanam, kalian perempuan adalah ladangnya. Kita bercocok tanam tergantung ladang. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang baik, di ladang yang subur, hasilnya bakal baik, hasilnya bakal bagus, hasilnya bakal indah. Tapi kalau kita bercocok tanam di ladang yang rusak, ladang yang kering kerontang, ladang yang tidak subur, tanahnya kering, maka tanamannya hasilnya rusak, hasilnya bagus, tidak akan berbuah. Bagus buruknya anak tergantung dari kalian seorang ibu. Makanya ibu-ibu, Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia, melahirkan para asfiya. Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Ibu-ibu tahu, wanita di Hadramut seumur hidup keluar rumah cuma 3 kali, saudara-saudara. Pertama, ketika mereka masih kecil, keluar bersama orang tuanya. Kedua, ketika mereka nikah, keluar dari rumah orang tua ke rumah suaminya. Ketiga, ketika mereka mati, ketika mereka wafat, dibawa ke kuburnya. Makanya tidak heran wanita di sana sibuk tiap hari untuk mendidik anak-anaknya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid, beliau umur 10 tahun berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad yaqdatan, dalam keadaan terjaga, sehingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjadi manusia yang paling dicintai oleh Nabi di zamannya. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibunya, yaitu Syarifah Alwiyah Al-Jufri, Syekh Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu an. Beliau datang ke uminya, beliau bilang, "Umi, Ibrahim habis mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad." Apa kata uminya? "Ya Ibrahim, kalau cuma mimpi ketemu Nabi itu anak perempuan. Kalau kamu udah ketemu langsung dengan Rasulullah, baru anak laki-laki." Lihat bagaimana seorang ibu mendidik anaknya. Saudara-saudara, Hadramut melahirkan ulama karena wanita-wanitanya, karena kaum ibu-ibunya. Kamu tahu, sampai-sampai Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau dalam kitabnya menceritakan bahwasanya, "Aku pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari kabilah Al-Amudi. Itu wanita menulis dengan tangannya syarah kitab Minhajnya Al-Imam An-Nawawi. Itu wanita tulis pakai tangan. Di akhir tulisan, wanita itu berkata, tolong dikasih maaf, tolong dikasih uzur kalau ada kata-kata yang salah. Kenapa? Karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku." Coba ibu-ibu bayangkan, wanita di Hadramut nyusuin anak sambil bikin wanita di Hadramut nyusuin anak sambil bikin Tidak heran anaknya besar jadi muallif kitab. Enggak heran Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad
umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Umur 11 tahun hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Mukasyafatul Qulub, Miyarul Ilm. Tidak heran kenapa itu tidak terlepas dari pendidikan ibu-ibu beliau. Bayangkan wanita di Hadramut nyusuin anak sambil bikin kitab, nggak heran anaknya besar jadi pengarang kitab. Ibu-ibu kita nyusuin kita sambil dengar lagu dangdut, akhirnya besar kita jadi tukang dangdut, saudara-saudara. Itu wanita-wanita di Hadramut. Begitu mereka luar biasa mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak heran ibu-ibu di Hadramut sana, tukang pasar yang orang-orang dagang di pasar, mereka tidak boleh dagang di pasar kalau belum hatam 4 kali kitab Minhajnya Al-Imam An-Nawawi. Jadi di Hadramut itu tukang jualan ikan, jualan tahu, jualan tempe, udah 4 kali hatam kitab Minhaj. Kalau nggak hatam 4 kali nggak boleh mereka jualan di pasar. Itu Hadramut, yang dimana para wali songo datang bawa Islam berasal dari sana. Oleh karena itu, wahai para kaum ibu-ibu sekalian, didik kamu punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kursi kalian, di mana letak dapur kalian, di mana letak kamar mandi kalian, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Kalian biarkan anak perempuan kalian telanjang, kalian biarkan anak perempuan kalian membuka aurat, kalian biarkan anak perempuan kalian pacaran. Bahkan ibu-ibu sekarang pacar anak perempuannya datang ke rumah, mereka yang matikan lampu rumah, saudara-saudara. Itu ibu-ibu zaman sekarang, banyak yang terjadi. Oleh karena itu, saya tanya sama semua ibu-ibu yang ada di sini, emas, permata, intan, berlian kalian, apakah kalian taruh di luar rumah? Jawab sama-sama. Apakah kalian taruh di luar rumah, ibu-ibu? Emas, intan, permata, berlian kalian taruh di mana? Di lemari. Kalian kunci rapat-rapat biar nggak dilihat orang. Kalau orang lihat nanti mereka curi, kalau orang lihat nanti mereka ambil. Emas, intan, permata, berlian, uang kalian kunci rapat-rapat. Kenapa? Anak-anak perempuan kalian umbar kayak binatang. Apakah emas, permata lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Apakah uang lebih berharga daripada anak-anak perempuan kita? Oleh karena itu, wahai para ibu-ibu, didik kamu punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad. Kamu tahu Sayyidatuna Fatimah setiap malam rumahnya gelap, tiap malam rumahnya gelap. Orang-orang nanya, wahai Ali, kenapa rumah kamu gelap? Kamu nggak punya uang ya buat beli lampu, nggak punya uang ya buat beli lentera? Apa jawab beliau? Saya punya lentera, punya lilin, punya api di rumah, tapi sengaja saya matikan kalau malam agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat walaupun bayangan daripada anak-anak perempuanku. Bayangan anak perempuannya tidak rela dilihat, apalagi wujud anak